Ya, Mari satu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita baca firman Tuhan dari kitab Roma 16. Roma Ulang, 11. Roma 11 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Demikian. Terima kasih Bu Neliana untuk pembacaan firman Baik, Tuhannya dengan judul Akar yang akan dibawakan oleh Bapak Daniel Gabe. Silakan Pak. Shalom, makasih Pak Awe. Shalom. Saya Daniel Gabe ya, dari Panggabean. Bukan Gabe, jadi Gabe. Gabe. Oke. Uh, ya, oke. Shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Ana kesempatannya. Saya boleh bawa firman lagi hari ini. Uh, Judulnya Akar ya. Uh, Begini, pada saat awal-awal saya mulai mengenal Tuhan lebih dalam ya, awal-awal pertobatan saya, ada beberapa tokoh gitu ya, ada beberapa tokoh Alkitab yang saya mulai belajar gitu ya. Tapi dalam dalam saya mempelajari tokoh-tokoh ini ya, banyak ya tokoh-tokoh hebat di Alkitab yang pada awalnya saya bingung gitu ya. Ini tokoh-tokoh hebat tapi kok jatuhnya luar biasa ya, padahal dia begitu diberkati Tuhan. Seperti Salomo ya, seperti Raja Salomo ya, dia diberikan hikmat ya, diberikan kekayaan, diberikan banyak karunia ya. Dan menurut saya itu sesuatu hal yang hebat ya, di gereja-gereja ya, di sekolah-sekolah minggu itu diajarkan ya, tapi di akhir hidupnya dia jatuh ya dalam penyembahan berhala ya. Eh, Begitu juga ayahnya tuh Daud ya, Nabi Daud, sorry Raja Daud ya, yang begitu pemberani ya, begitu luar biasa. Tapi dia juga mengalami satu satu dosa ya, satu kejatuhan dalam dosa ya. Bahkan saya pernah dengar satu pendeta bilang bahwa 5 dari 10 hukum Tuhan langsung di apa dilakukan ya oleh Raja Daud ya. Banyak hal-hal di dalam Alkitab ya, di dalam dunia nyata juga ya, satu keberhasilan ya, satu kesuksesan, satu apa itu selalu diiringi dengan begitu juga dengan kegagalan atau kejatuhan ya, kekuatan, kepandaian, hikmat dan juga keberanian, kepopuleran tidak tidak menjamin ya bahwa kita bisa lepas dari segala macam pencobaan ya. Eh,
begitu juga kita ya di dalam dunia nyata ya, kita seringlah dengar ya orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang populer, yang terkenal eh, jatuh dan mengalami kegagalan atau mengalami satu hal yang ironis gitu ya. Saya ingat satu komedian ini ya, satu komedian favorit saya, Robbie Williams ya. Kalau kalau pernah dengar ya atau pernah lihat film-filmnya, lucu banget ya, orang ini sangat fun banget kelihatannya, hidupnya sangat luar biasa, sangat penuh dengan sukacita ya, tapi dia bunuh diri ya karena depresi. Ya, pemenang satu Oscar ya, kalau nggak salah dia pernah menang satu Oscar ya. Waktu saya muda banyak banget filmnya yang jadi favorit saya gitu. Jadi kepopuleran, kekayaan, segala macam kehebatan kok nggak menjamin ya kita bisa lepas dari segala macam persoalan ya. Eh, jadi sebenarnya firman yang tadi dibacakan, akar itu sangat penting ya. Eh, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tersembunyi ya, sesuatu yang eh, tidak terlihat oleh orang, justru itu yang menopang hidup kita ya. Nah, saya mau sharing proses gimana akar ini boleh bekerja dalam hidup saya ya, gitu ya. Karena banyak ya, seperti seperti apa? Seperti firman Tuhan juga bilang, yang kelihatan itu justru sementara ya. Malah yang nggak kelihatan itu yang kekal gitu ya. Jadi eh, ayat tadi menurut saya perlu untuk kita renungkan ya. Eh, tidak tidak melulu apa yang kita lakukan ya, apa yang kelihatan ya, bahkan ibadah-ibadah kita ya, bahkan mungkin perbuatan-perbuatan baik kita ya, kalau tidak diiringi ya dengan sesuatu yang eh, bisa menumbuhkan akar atau bisa menguatkan akar, mungkin kita satu saat bisa jatuh juga gitu ya. Eh, satu hal yang menurut saya selama ini yang membuat saya semakin hari semakin boleh dibilang kuat di dalam Tuhan ya, karena akar ini ya. Akar ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat ya sebagai gambaran satu pohon ya, akar itu ada di bawah ya, nggak kelihatan. Akar itu ada ada di dalam tanah. Dia seperti lepas dari segala macam hingar-bingar gitu ya. Proses-proses perenungan, proses-proses apa ya, dalam tanda kutip meditasi, itu yang mungkin saya bilang ini sebagai satu proses untuk menguatkan akar. Ya, ada hal-hal yang memang kita harus lakukan sendiri, diam, ya, tanpa orang tahu, tanpa kita ceritakan ke siapa-siapa, bahkan mungkin orang nggak pernah tahu apa yang kita lakukan ya di dalam hati kita, di dalam kesendirian kita. Tapi justru mungkin itu yang membuat kita kuat ya, membuat akar kita semakin kuat, semakin masuk ke dalam ya, semakin menopang ya, semakin menguatkan ya. Dan seperti kita tahu ya, satu pohon atau satu bangunan itu semuanya tergantung dari apa yang ada di bawahnya ya. Pohon ini kuat, pohon ini lebat, atau bangunan ini kuat, bangunan ini tinggi ya. Itu semuanya tergantung dengan apa yang ada di bawahnya ya, yang nggak kelihatan itu. Dan mungkin di kesempatan ini saya bisa sharing ada hal-hal uh, yang kita harus lakukan ya sendiri, yang harus kita kerjakan sendiri tanpa orang tahu, tanpa bukan bahkan mungkin beberapa keluar orang dekat kita pun nggak tahu ya perenungan-perenungan itu atau proses di dalam hati kita ya. Dan proses ini uh, apa sering
saya sendiri ya sering tidak bisa kontrol gitu ya, proses kalau dibilang perenungan-perenungan ya, di Mazmur disebutkan bahwa renungkanlah firman Tuhan ya siang dan malam. Gimana sih merenungkan eh, firman siang malam tuh gimana gitu ya? Saya dulu susah banget tuh, karena kalau kita baca terus dihafalin di apa ya, hafal tetap hafal tapi nggak jadi perenungan ya. Gimana ya cara perenungan, merenungkan firman siang dan malam sehingga itu bisa menjadi kekuatan, bisa jadi akar yang menopang hidup kita ya. Nah, saya temukan gini, Bapak Ibu Saudara, eh, beberapa tahun yang lalu itu saya nonton satu 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 video itu namanya TED Talk ya. Kalau di YouTube banyak ya, aplikasinya juga ada itu, kayak semacam presentasi atau kayak semacam kayak semacam ya presentation gitu ya, singkat tentang hal-hal tertentu ya di dunia sains atau di dunia kreatif ya. Eh, nah, ada salah satu video itu yang menyebutkan, yang bercerita tentang neuron, tentang isi kepala kita ya, tentang otak kita, kerja otak kita ya. Ada beberapa fakta yang menarik ya. Ini bisa di search di YouTube ya. Eh, Fakta-fakta ini menarik dan itu menurut saya itu sesuatu yang perlu kita tahu supaya kita ngerti cara kerja, bagaimana kita bisa merenungkan sesuatu ini gitu ya. Yang pertama, faktanya gini, Bapak Ibu, Eh, otak itu berkembang nggak cuma waktu kecil. Jadi kan sering kita tahu bahwa sering kita di apa diinformasikan ya bahwa anak kecil itu harus dikasih nutrisi yang cukup, harus dikasih dilatih yang cukup ya, dikasih pendidikan yang cukup supaya otaknya berkembang cepat gitu ya. Nah, ternyata otak itu nggak berkembang hanya pada masa kecil ya. Ada masa-masa di mana pertumbuhan otak itu cepat ya, tapi otak itu berkembang sampai tua pun berkembang gitu ya. Jadi kalau kita menemukan fakta baru atau menemukan satu learning yang baru ya, pengajaran yang baru, otak kita berkembang gitu ya. Makanya jangan stop belajar, jangan stop untuk memakai otak kita untuk hal-hal yang baru. Ya, itu fakta yang pertama, itu fakta yang baik ya buat kita, yang apalagi orang-orang yang seumur saya. Yang kedua, ternyata otak itu bekerja sama dengan tindakan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu mempengaruhi otak kita. Begitu juga sebaliknya, yang ada di kepala kita mempengaruhi tindakan kita. Ya, dalam presentasi itu disebutkan bahwa eh, dokter ini adalah salah satu pemilik satu terapi otak ya, satu terapi otak untuk penderita-penderita stroke atau cedera otak ya karena kecelakaan atau apapun ya. Nah, dia menemukan fakta bahwa ternyata dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan motivasi-motivasi atau dengan dorongan-dorongan tertentu, otak-otak yang rusak itu, yang tadinya dianggap nggak mungkin kembali, ternyata kembali gitu loh ya. Ada orang kecelakaan ya, otaknya rusak mungkin gitu ya, sebagian rusak ya. Kalau di masa lalu disebutkan di kedokteran bahwa itu sudah permanent damage gitu ya. Tapi ternyata dengan gerakan tertentu, otak itu bisa kembali normal gitu loh ya. Dan memang tanpa sadar gerakan kita itu mempengaruhi otak kita atau kondisi hati kita ya. Jadi kalau misalkan kita tutup mata itu otomatis itu menggambarkan kesedihan ya. Kalau kita angkat tangan kedua membentuk V ini, kita semakin exciting gitu ya, karena itu victory katanya. Kalau orang habis menang pertandingan dia pasti naikkan tangannya ya. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu, ada tindakan-tindakan tertentu yang bisa mempengaruhi otak kita, dan itu kita bisa lakukan tanpa harus disuruh gitu ya, tanpa kita bisa lakukan itu untuk mengembangkan pikiran kita gitu ya. Dan ini sangat sangat biblikal ya, sangat sesuai ya bahwa sebab kalau kita cuma dengar saja tanpa melakukan, Tuhan bilang bahwa itu kayak kita lihat kaca tapi sebentar saja kita lupa gitu ya. Jadi firman tanpa tindakan itu bullshit lah gitu ya. Jadi fakta kedua adalah kepala kita, otak kita bekerja sama dengan tindakan kita. Yang ketiga, nah ini yang penting nih, bahwa
otak itu tidak berhenti bekerja pada saat kita istirahat. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Karena dan ini yang saya praktekkan ya. Fakta ketiga ini ternyata otak kita itu nggak berhenti waktu kita istirahat. Bahkan waktu kita tidur, otak kita bekerja full, penuh gitu ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Sesuatu yang memang sudah Tuhan ciptakan yang Tuhan berikan ya, anugerah yang Tuhan berikan, bahwa ternyata otak ini bekerja tanpa kita suruh gitu ya, tanpa kita suruh dia bekerja otomatis. Bahkan pada saat tidur itu pun bekerja gitu loh, dan bekerjanya sangat aktif. Ya, ini dibuktikan oleh secara saintifik. Pada saat orang tidur dikasih MRI gitu ya, di scan, itu otak bekerja sangat aktif gitu loh. Ya, dan ternyata apa yang kita renungkan, apa yang menjadi concern dalam hati kita, itu terus dikerjakan oleh otak kita hingga satu saat kita menemukan sesuatu, menemukan hal yang baru, atau mungkin kalau di dalam eh, di dalam apa di dalam eh, kehidupan spiritual kita ya, ya kita menemukan rema gitu ya. Nah, kalau saya ini kan kerja di industri kreatif ya. Jadi saya sering banget, hampir setiap hari harus melakukan satu hal-hal yang baru, ide-ide baru, konsep-konsep baru untuk kita tawarkan ke klien-klien kita gitu ya. Nah, saya tuh sering banget gitu ya, sering banget punya pengalaman, eh, ada satu pekerjaan, kita dapat brief satu pekerjaan, tapi kita nggak tahu, nggak ada ide baru gitu ya, nggak ada ide lah gitu ya, nggak mentok, boleh dibilang gitu ya, mentok gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya setiap hari merenungkannya ya, dalam tanda kutip merenungkan tuh, brief itu saya ulang-ulang ya, bahkan brief itu saya kembangkan ya, mencari referensi baru, mencari orang-orang baru untuk saya ajak diskusi. Pokoknya hal itu dalam beberapa waktu itu saya terus gumuli gitu ya, saya terus gumuli. Dan sering sekali tiba-tiba muncul ide itu out of nowhere gitu ya, bangun tidur tiba-tiba muncul ya. Ada ada satu cerita nih, ada satu cerita ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu, ada penyanyi Beatles ya, salah satu anggota Beatles, Paul McCartney. Paul McCartney itu pernah bercerita begini, dia punya satu lirik ya, namanya Blackbird singing, Blackbird, namanya Blackbird ya. Dia punya lirik yang dia pengen buat lagu, tapi dia nggak ketemu tuh nada yang cocok gitu ya, nada yang cocok, dan dia tuh kepikiran terus gitu ya. Kepikiran terus ya, jadi tiap hari dia membaca itu lirik-liriknya, membaca liriknya terus, dia baca berbulan-bulan nggak ketemu, nggak, dia coba nggak bisa, dia coba nggak bisa ya, hingga satu pagi ya, eh, ketika dia udah mulai pasrah gitu ya, satu pagi dia bangun tidur, dia datang breakfast gitu ya, terus dia datangi pianonya, dan tiba-tiba muncul tuh ya. Kalau Bapak Ibu di segenerasi saya pasti tahu tuh lagu Blackbird Singing in the Dead of Night itu, nadanya tiba-tiba muncul saja di kepala dia. Nah, itulah kerja otak ya, kerja 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 neuron di kepala kita, dan itulah kenapa Tuhan minta untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan ya, merenungkan firman Tuhan, bukan menghafalkan, tapi membawanya di dalam apa ya, di dalam alam sadar kita ya. Kalau saya bilang merenungkan firman Tuhan itu membenturkan firman kebenaran ini dengan setiap aspek kehidupan gitu ya. Seperti contoh misalkan, kasihilah musuhmu ya, kasihilah musuhmu. Saya kalau ngomong kasihilah musuhmu, wih, satu hal yang berat ya, tapi saya coba mikir lah ya, saya coba pikir, bukan sesuatu pikiran yang kita serius, kita harus duduk diam dan berpikir, enggak, tapi pada saat nyetir saya bilang, kalau saya kasih musuh saya, kayak saya kasih si A ini, kalau nanti saya ketemu dia, saya gimana ya, harus kayak gimana ya, harus saya tegur dulu, atau saya harus langsung peluk dia, atau gimana ya, gitu. Nah, merenungkan firman buat saya itu adalah gimana kebenaran ini saya benturkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap aspek saya. Ya, gimana ya nanti kalau si staff saya ini, karyawan saya ini, yang sudah curang sama saya ini,
menemui saya minta maaf misalkan. Nah, misalkan seperti itu ya. Gimana kasih ini kita harus sampaikan ke dalam situasi itu gitu ya. Itu yang saya bilang, eh, buat saya merenungkan firman Tuhan itu adalah membenturkan kebenaran ini dengan semua aspek hidup kita, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan apapun ya. Dan eh, bukan satu hal yang harus serius gitu ya dalam tanda kutip ya. Merenung tuh harus diam dalam kamar terus apa enggak ya? Eh, karena ya gini, mungkin itu yang apa yang cocok buat saya. Mungkin setiap dari kita punya proses perenungan atau proses cara dalam perenungan sendiri-sendiri yang lebih cocok ya. Eh, saya dulu pernah di gereja ya, saya pernah aktif di gereja beberapa tahun yang lalu. Itu pendeta saya setiap hari minta saya untuk ikut doa pagi, ikut doa pagi. Bahkan pendeta saya ini ngasih contoh ya, dia jam 3 aja udah bangun, dia udah penyembahan gitu ya. Terus eh, jam 4 jam 5 gitu ya, saya lupa jam 4 ya, jam 4 enggak jam 5 ya, jam 4 saya berangkat biasanya. Jam 5 itu ada doa pagi gitu. Setiap hari. Setiap hari sampai saya akhirnya kena kena apa? Kena vertigo ya. Dan saya nggak bisa bohong juga gitu ya. Saya tiap kali ikut, waduh, pikiran saya kemana-mana, kepala saya pusing dan lain sebagainya ya, karena saya sering kerja sampai malam gitu ya, memaksakan diri, akhirnya saya pernah vertigo cukup parah, dan sampai hari ini saya nggak berani tuh bangun terlalu pagi gitu ya. Dan boleh dibilang proses itu saya nggak bisa lakukan ya, nggak cocok buat saya. Saya menemukan cara saya sendiri. Saya ketika saya bergerak, ketika saya olahraga, ketika saya melakukan aktivitas, otak saya bekerja, otak saya justru malah bekerja. Pada saat saya nyetir, itu proses kerja otak saya, waduh, maksimal banget. Banyak hal-hal bisa saya solve pada saat itu ya. Dan saya punya cara sendiri, makanya saya sebut proses saya itu moving meditation ya. Saya ini suka sepeda ya, dan saya suka sepeda ini udah belasan tahun ya. Kalau saya sepeda itu jauh-jauh ya, bisa 100-120 kilo gitu ya. Saya bisa dari Pecatu nih, rumah saya di Pecatu, saya bisa ke Kintamani sepeda pulang pergi ya gitu ya. Dan itu saya bisa nikmatin karena saya sambil saya sering apa dengan ini ya, dengan apa, dengan earphone seperti ini saya bisa baca buku ya. Saya sering paling suka audiobook ya. Karena saya ketika saya baca yang buku-buku itu udah nggak bisa ya, mata saya mungkin udah nggak bagus ya. Jadi saya lebih suka mendengar gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara punya cara sendiri untuk bisa memperoleh momen-momen perenungan ya. Tapi perenungan saya setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Saya mungkin orangnya lebih kinesis, lebih lebih otak saya lebih bisa bekerja pada saat saya bergerak gitu ya. Jadi itu apa sharing saya, Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan akar kita, coba bawa setiap renungan itu dalam satu meditasi ya, dalam satu proses kerja di otak kita, karena ketika kita istirahat pun otak kita bekerja, dan saya yakin bahwa apapun persoalan kita, apapun masalah kita ya, Tuhan sudah equip kita, sudah lengkapi kita untuk kita bisa menemukan jalan keluar, menemukan hal-hal yang baru, bahkan mungkin mungkin menemukan ide-ide baru, rema-rema yang baru yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Terima kasih, segitu aja sharing saya kembalikan ke Ibu Ana.